mulai aja kali ya. Ya. Ada vulkanologi ya jam berapa? 10 ya. Ya, kalau rencana ke Jogja kapan ini mahasiswanya S2 rencananya? Kalau infonya dari Pak Budi kemarin ekskursi kan tanggal 10 sampai 12, Pak. Oktober ini. November ini, Pak. Oh, November. November. Nanti kalau katanya kepala ini ya kalau memang ada waktu sehari 2 hari memang udah di Jogja terus dalam 1 minggu ada di Jogja nanti mungkin karena ini kan 3 jam kuliah nanti ada praktikumnya harusnya misalnya prakteknya nanti kita atur waktu untuk kayak macam workshop JIS gitu Pak. Iya, Pak. Boleh. Iya memang harus seperti itu. Oke ya, tapi mungkin ini kan saya rekam nanti yang lain bisa mendengarkan yang kemarin ada tugas itu gimana Pak Haji sama Pak Kris aman ya? Masih sementara, Pak. Kita cicil ini. Kecil dulu pelan-pelan ke depan. Ini kita ngomongin ke tugas itu ya. Jadi biar kita lebih ke aplikasinya. Ya jadi kan sekarang kita trial di tugasnya aja saya nggak bisa trial dalam di sini kan itu mainnya ke software. Mungkin nanti kalau sebelum November kita bisa ketemu 2 hari mungkin saya bawa asisten atau saya sendiri nanti yang kita coba untuk ngoprek-ngoprek sebuah lokasi ya. Tapi nanti lokasi kasusnya ini ya tetap jadi tugas tetap dikerjakan semampunya nanti kita oprek lagi yang mungkin lebih dalam lagi lah. Oke, sekarang kita di pertemuan ketiga masih sama. Kalau berdasarkan RPP-nya saya harus bicarakan tentang variabel kuantitatif. Yang kemarin sudah saya jabarkannya kuantitatif itu intinya dia berkembang tahun 1952, 1945, 52 dan seterusnya. Di mana sekarang udah ada prediktif karena beberapa paper itu dia prediktif apa ya melihat perubahan misalnya perubahannya sampai saat ini atau rencana ke depan. Jadi morfologi bisa arahnya bisa untuk mitigasi gitu ya. Atau perencanaan hidrogeologi atau perencana apa penanggulangan pada aspek apa namanya kalau ditambang mungkin nanti ke arah lingkungan ya penanggulangan kemungkinan longsor kemungkinan apalagi rembesan mineral berat atau yang lain ya arah ke lingkungan bisa diarahkan ke lingkungan. Oke, ini contoh saja gambar-gambar yang kemarin ada studi kasus seperti ini kemudian hasil-hasil dari sebuah kita bilang kualitatifnya. Sekarang kualitatifnya dikembalikan ke spasial menjadi image yang lebih mudah dipahami ya dan sifatnya detail karena ada titik titik spasialnya. Titik ini kita percayakan kepada pekan lalu udah kita sebut DEM ya digital information model kita percayakan pada model yang ada jadi mau nggak mau ya memang benar enggaknya nanti hasil riset atau tugasnya itu adalah tergantung dari database awalnya sumbernya ya kita ngambil di mana ya kalau ada yang punya detail misalnya oh siapa pakai lidar saya karena kebetulan di lapangan sudah pakai lidar boleh saja analisis lidarnya hanya lidarnya seberapa luas kan bisa gak untuk analisis yang kalaupun nanti pakai lidar ya mau nggak mau harus apa namanya dihitung dicek ya kalau ada divisi geodesi bisa ngitung itu selisihnya ya harus dibuat modeling karena bisa selisih sampai 100 meter setahu saya pernah salah ya jadi kita harus konsisten menggunakan mau menggunakan yang mana itu harus konsisten kalau lidar ya lidar kalau dem ya dem Dimnas ya sudah Dimnas itu SRTM STM Dimnas sama STM pun punya selisih. Oke. Nah ini Landform bentuk muka bumi ini saya nggak hanya mengingatkan bahwa kita sudah punya klasifikasi walaupun saya tidak memaksa ada yang main Panjui dan seterusnya tapi kalau saya pribadi membahasakannya lebih enak kayak ini nanti kalau ada misalnya eh ada di daerah Gunung Api misalnya nanti kan ada kuliahnya tuh oh saya berada daerah penelitiannya berada di apa namanya pusat penggunaan aliran lahar gitu kan nah jadi bahasa-bahasa itu udah keluar waktu dalam membahasakan narasi bentang alam atau bentuk muka bumi maaf bentuk muka bumi kalau bentang alam itu akibat genetiknya ya bentang alam pegunungan lipatan berarti akibat lipatan yang kemarin di teorinya yang apa yang fundamentalnya geomorfologi bahwa ada proses waktu ya
Nah, proses itu maksudnya endogenik. Nah, ini proses ini. Jadi ada 9 bentang alam itu adalah menggambarkan proses yang membentuknya. Gitu. Ya, oke. Ya, kalau yang klasik banget kan Davis itu kan menganggap semua itu datar seperti di Amerika kan Canyon ya Grand Canyon itu kan datar kemudian tererosi menjadi berevolusi. Ternyata nggak seperti itu ya. Karena misalnya bentang alam pegunungan gunung api itu yang paling kompleks karena dia benar-benar endogenik. Sudah keluar dari bawah, diendapkan, dipecahkan, dalam posisi muda sudah bisa mengeluarkan torehan-torehan morfologi yang ekstrim. Ya, beda sama sedimen seterusnya ya. Kalau glasial kita akan pelajari, ya mungkin nanti berarti kan dalam penjelasan geomorfologi nanti di dalam pasti ada ini lebih dominan yang mana nih? Misalnya nikel ya, kalau nikel mungkin tergantung. Kalau strukturnya lebih dominan juga ada ya. Jadi nikel yang struktur lebih dominan itu terlihat misalnya banyak alam pegunungan sesar, banyak hawkback gitu, banyak apa? Triangular facet, blok sesar bisa banyak gitu, misalnya di nikel. Atau di nudasional aja yang pelapukan ya. Atau nanti tinggal dilihat ya faktornya lebih dominan yang mana kan tergantung dari masing-masing. Nah itu dari bentang alam dan bentuknya. Tinggal dicocokkan aja sama ini cocoknya. Ini untuk penamaan. Nah, ini kan geomorfologi, ini genetiknya, kemudian nanti kita kita belajar di kuantitatifnya itu adalah mengangkakan. Nah, nanti kita bahas di bukunya Treatise Geomorfologi lagi, di situ detail, silakan baca mungkin. Hanya memang terlalu saintifik banget ya, jadi kurang praktikal saya lihat kalau memang nggak terbiasa membaca yang dalam, dalam banget tuh. Jadi penerapannya agak susah. Oke. Nah, ini ngomongin tentang ground aerial satelit fotografi dan geomorfologi. Ini buku ketiga ya, bab tiganya dari kritis. Dia ngomongin tentang GIS-nya. Ya, jadi ada geomorfologi dan geomorphic change. Di pertemuan pertama kan udah saya sampaikan ada geomorphic change. Jadi perubahan di permukaan itu sebutnya geomorphic change. Bahasa lampaunya disebut geographic change. Karena di geomorphic change. Nah, geomorphic change itu berarti torehan. Torehan itu berarti kalau hujan ekstra seperti apa ya angin air gitu ya jadi bukan akibat dari endogenik tapi gimana itu pasti proses luar ya nah di sini data acquisition yang penting ya jadi fotografi videografi sini ada istilah mungkin yang baru dengar mungkin ada gigapan teknologi kalau yang biasa dengan lidar scan mungkin udah paham nih gigapan ya saya juga belum pernah langsung ya tapi udah pernah masih selesai melakukan ini jadi gigapan jadi satu kali itu bisa sampai 1 giga besarnya jadi memang agak susah komputer biasa agak susah mengangkat. Jadi scanning ya, biasanya untuk 3D scan yang pakai 3D scan di PIT biasanya itu harus 3 pen. Kemudian ada thermal imaging technology itu scanning tapi thermal dan seterusnya ya. Chance detection ada perubahan ini biasanya untuk longsor atau Merapi sekarang kan pakai ini ya live perubahan dari kubah lava gitu. Jadi dia teknologi udah memudahkan bisa live, bisa ngitung perubahan, bisa ngitung perencanaan tadi forward modeling ya, perencanaan ke depan. Nah, ini ada istilah-istilah yang dipakai ya mana yang penting geomorphological mapping mapping is denoted to reverse mapping various affect to geomorphological system pembuatan geomorfologi jadi ada geomorfik tetap dipetakan tapi fokusnya ke bentuk ya kalau di lapangan tapi kalau geologi itu biasanya kan kita cukup dari DEM ya tapi sebenarnya ke lapangan juga lebih bagus kalau misalnya ada bisa diukur ya misalnya apa kelerengan asli gitu kan ya kemudian G-Science Geoinformation Science ini sekarang wajib dimiliki oleh semua akademis ya DTM Digital Terrain Model itu sama dengan DEM tapi lebih ke di terrain saja atau ada juga yang disebut DTM itu sebenarnya ada juga yang kalau orang share apa namanya lidar atau scanning pertama dari drone itu sebenarnya disebut juga DTM yang harus dikoreksi menjadi DEM ya jadi DTM lanjut. Ya, ini bahasa-bahasanya ya, ada ini tadi gigapan, gigapixel panorama teknologi. Kalau mau ngetik ada webnya, giga teknologi itu dia udah foto satu kota, foto bulan gitu. Nah itu bisa pakai giga teknologi.
mega geomorfologi large jadi besar, mungkin satu tire ini, dan seterusnya. Timelapse fotografi ya ini agak untuk studi ya. Jadi kalau studi timelapse itu biasa kita pakai Landsat atau apa itu ya, yang bisa scan terus menerus dan perubahan. Oke, ya, jadi teknologinya lebih ke digital. Digital itu ada image, ada juga sifatnya data titiknya. Begitu. Kemudian kita coba buka bukunya dulu. Oke, ini mohon maaf ya. Kita diskusi ringkas saja dulu. Nanti lebih aplikasinya. Ini belum melakukan interpretasi ya, karena di pertemuan 23 belum, baru melihat aspek kualitatifnya. Nah ini gigapan teknologi. Tadi scan jadi gunung. Kalau sekarang kan banyak ya yang ngelakuin ini, udah karena teknologi udah terjangkau kan. Hanya biasanya tetap biasaan sih. Ya, ini ada gambar B, ini gambar apa? Vulkanik ya. Kita Merapi udah ngelakuin ini, thermal scan. Oke, kemudian interpretasi gambar, perubahan, erosi, geomorfik, analisis geomorfik, gambarannya gitu. Ini juga sama tentang longsoran ya. Kalau di luar negeri kan nggak ada pohon sih, pohonnya sedikit ya, jadi enaknya. Nah ini nah, ada perubahan dari gerakan tanah ya. Yang jelas ini harus datanya lidar yang update, atau data dia bisa tapi dari periode tertentu. Nah, ini harus ada data yang sama posisinya ya. Modelisis bisa, misalnya perubahan landscape dari pertambangan tuh paling banyak itu. Kalau analisis itu silakan perubahan landscape. Jadi berapa perubahannya di mana aja, nanti bisa enak lihat perubahan. Ya, kemudian yang lain misalnya ini lagi microwave remote sensing. Jadi banyak ya, ini hanya untuk mengembangkan teknologi-teknologi ya. Ini lebih ke SAR. SAR itu synthetic aperture radar ya, kayak SRTM ya. Nanti hasilnya SRTM tetap itu tetap ya, kemarin ya kita akan analisis pasti ke DEM nanti, digital relation modeling, pasti ke situ memang. Ya, nanti image-nya yang ini. Nah kalau di dunia geodetik kita nggak masuk terlalu dalam situ, di sini banyak sekali rumus-rumus yang dipakai. Makanya sebenarnya kan kalau kita nanti menganalisis DEM atau DEMNAS atau SRTM, sebutkan sumbernya. Sumber SRTM-nya itu image atau sebut image, ataupun Google Earth tentu saja sebut, karena mereka melakukan pengolahan itu ya. Jadi mereka ya, kita harus pakai datanya orang, jadi kita harus sebutkan. Termasuk kalau misalnya dari Badan Informasi Geografi, dari konturnya, BIG gitu. Nah ini sangat banyak perhitungannya, sangat banyak. Saya sendiri tidak menguasainya, sangat tidak menguasai ya. Kalau ini orang geodetik benar-benar. Jadi, nah ini dulu kan ada lidar pertama seperti ini pakai pesawat ya. Kalau sekarang pakai drone sudah bisa. Dulu pakai pesawat. Atau dulu ada juga foto udara, sama lah, mirip. Kan teknologi makin berkembang. Ya. Terus ini gambaran teknologinya. Jadi ya seperti ini. Nanti bisa baca sendiri silakan. Jadi ya ini dia radar stereolis patri. Radar itu berarti tadi kayak SRT. Pak SRT kan pakai satelit ya radarnya, dari Jepang ya. Jepang sama NASA bekerja sama. Terus kalau yang nah ini, kalau ini contoh kasus ini tadi pakai pesawat, mungkin lidar, semacam lidar bisa. Kalau udah data lidar juga bagus. Apalagi kalau ada data yang bisa menunjukkan misalnya tahun 2010, terus ngeran lagi tahun 2011, ngeran lagi tahun 2015, nanti gitu. Nah itu bisa dipakai untuk analisis perubahan bentang alam. Oke. Nah ini ada radar display matching error. Nah, ini proses-proses dalam ini ya, pem apa namanya, pembuatan DIP. Apalagi ini kan ada pohon nih. Nah ini biasanya kesalahan-kesalahan DIP kita tuh di pohon sini. Jadi kalau orang survei itu pasti kan dia menggunakan drone ya.
data drone menggunakan GNSS kalau sekarang, atau menggunakan detik yang lebih detail, jadi bisa untuk ngecek drone-nya. Tapi itu pun masih bisa salah, karena ya kita tuh tetap mengasumsikan data titik itu mewakili di sekitar, padahal juga belum tentu ya. Jadi masih belum tentu ini kursi pohon dan seterusnya. Nah ini yang biasa bikin, saya beberapa demnas itu punya, kalau dimainin ininya dia punya titik-titik. Nah kalau ada dem yang ketika dilakukan shading di keluar titik, itu berarti error gitu. Masih belum selesai, harus belum dismoothing ya, karena pohonnya masih ada data A, itu biasanya sebutnya DTM. Kalau orang-orang survei itu nyebutnya masih DTM ya, banyak koreksinya lah seperti itu. Makanya pada kemudian ini remote sensing and comfort dynamics sama teknologinya soft and fuzzy classification, ini lebih pakai statistik ya melakukan pengolahannya ya. Intinya sangat-sangat ya. Jadi kalau kita di game morphology itu sangat bergantung. Nah, karena game morphology itu kalau saya lihat sebagai ilmu dasar ya, ilmu dasarnya di karena fisik dari semua bumi, sehingga nanti bisa kemana-mana arahnya tergantung kita memakainya. Oke. Oke, nah untuk yang terkait sama tugas ini saya sampaikan dulu. Ya saya juga sudah melakukan beberapa, misalnya nih kalau saya pribadi ya, tapi saya juga tidak terlalu menguasai ya sebenarnya, gunakan untuk geologian. Ya, jadi ada beberapa saya dulu menulis tentang ini land density analysis itu dari awal untuk mineralisasi, tapi masih dipakai di proceeding ya. Kemudian untuk pola kaldera ini udah mulai ke jurnal untuk bantu Pahil untuk menganalisis batasan dari kalderanya di mana sih kemudian itu. Ya, tapi ini jurnalnya masih yang lokal sih di Jogja, tapi udah ada sertifikasi. Eh, apa namanya? Ya, sudah ada sertifikasinya. Kemudian, nah ini udah mulai ada start tadi determine mineralisasi using dan density column progo. Ini saya pakai juga. Ini udah masuk jurnal geografi, jadi udah saya masukkan ke dunianya mereka. Ya, jadi perkembangannya gitu ke dunia mereka, dan diterima ini Q3 ke Q2. Jadi ini sudah Scopus. Jadi artinya metode yang saya pakai udah alhamdulillah diterima. Walaupun ini untuk geologian, karena saya mineralisasi konsen. Kemudian yang ini ada juga yang kemudian mahasiswa dan saya dan Pak Adi menggunakan, dia coba menggunakan metode saya, kemudian saya ya mengkursi sedikit ya untuk melihat time direction gitu ya. Tapi kurang detail nih, saya lihat gambar-gambarnya. Yang terakhir, jadi kayak gini produknya ya, produknya alignment analysis. Ini ada banyak, tergantung engine-nya berapa, dia membuat banyak gambar ini. Nah, ini lebih ke analisis kelulusannya detail banget nih. Ya, kemudian yang saat yang lainnya ini yang misalnya dari awal lebih biar gampang. Ini yang awal, nanti realisasi, khusus realisasi saya bawakan di proceeding. Oh ya, kita ada proceeding, kalau ada yang mau ada tulisan ya, tugas yang paper ini bisa dibuat tulisan proceeding kita sebenarnya yang bapak-bapak buat. Nah ini ya, jadi data sekundernya saya pakai dulu waktu masih di Antam ya, saya pakai banyak data dari Antam sama ini, dan kemudian saya lakukan analisisnya. Blok-blok besar nih, Cikotok Pongkor kan besar tuh, Lebong Pandai hampir ya besar ya, puluhan kilo ya. Kemudian konsepnya biologinya dimasukkan. Nah ini nanti tergantung kita bawa mengarah ke lingkungan misalnya, atau arah ke mana itu tergantung. Saya hanya menggunakan alignment aja. Nah, ini metode yang saya gunakan, yang ini murni dari Tanaun. Saya melakukan apa namanya, dikombinasikan kombinasikan beberapa metode dan softwarenya ini saya gunakan dulu ya. Sekarang gunakan QGIS saya. Tapi PC Geomatika itu nggak bisa digantikan, masih belum ada. Kalau mau manual silahkan, tapi ribuan data kayaknya agak susah untuk manual. Ya ini dulu IUP-nya, IUP lamanya PT Antam ini, kemudian analisis. Nah ini ada parameter-parameternya, radi dan seterusnya ini dalam software itu ya. Jadi kita masukkan parameter ini, bisa parameternya Abdullah, bisa parameternya Tanaun ya. Dimasukkan nanti dia mengekstrak berdasarkan parameter ini.
Tapi yang awal kita harus menggunakan ini image ini. Saya menggunakan dua image ya. Yang satu image gabungan dari JIS, Ilset cuman abu grayscale ya, kayak satu warna-warni RGB. Kalau sekarang saya sukanya pakai RGB karena mengeluarkan banyak warna, wah banyak element, lebih banyak. Kemudian hasilnya dan seterusnya, jadi kesimpulannya ya ini di lampirannya. Nah ini elemennya bisa banyak ini ya. Nah akhirnya ditemukanlah yang lingkaran-lingkaran adalah sebuah prospek, baik yang sudah ataupun belum. Ya, yang sudah misalnya ini Pongkor ini tambah yang ini sekarang tambah Ciguha dan seterusnya. Yang ini belum, yang ini Gurandin, yang ini Gurandin di luar. Jadi ada. Nah ini kalau sudah dari dulu dilakukan enak nih. Jadi prospeknya di lingkaran ini. Ada juga yang kayak si KT ini nggak masuk ya karena nanti dievaluasi kembali. Ya kan nggak semua morfologi itu mencerminkan sensasi. Ini lambang tandai. Nah ini high density saya adalah di Tandai. Lambang tandai itu lambang tambang tertua di Indonesia. Belanda ya. Ada Jadi masih dalam ini. Jadi kalau untuk regional assessment cocok. Ada vein yang ditemukan atau mapping juga di sini tinggi banyak vein. Nah di sini mungkin ada juga mungkin dia lebih ringan mungkin nanti ini. Permukaannya ya, permukaan kita nggak tahu. Intinya untuk mineralisasi sangat cocok seperti itu. Yang kemudian ini bersama Pak Hil, misalnya saya sampaikan ini ada apa namanya, nah ini dia, sama saya menggunakan RGB akhirnya lebih suka dengan ini. Coba pakai global mapper ya, diambil kemudian ekstrak alignment. Nah kenapa ide ini muncul? Mau ini paper ringan ya, ini paper ringan. Dan semacam tugas bapak-bapak itu bisa jadi ini. Jadi eh alignmentnya nggak menipu lah, alignmentnya kan dari torehan-torehan atau sisa-sisa bukit kecil. Karena Golden itu kan datar, kalau bapak tahu di Jogja Golden itu datar. Jadi kita kalau pakai analisis menggunakan demnya susah bacanya. Ya, nah kita pakai pewarnaan alignmentnya yang di di ini kan di ini ya. Ya, karena alignment kan arah aja yang penting dan banyak enggaknya sehingga jadi seperti di peta konturnya ini kontur alignment akhirnya keluar kontur-kontur yang ada di dari kontur itu terlihat ada batasan-batasan sobek kanunya kan gitu. Nah ini konsepnya alignment density analysis adalah di sini pakai teori yang umum di dunia yang menggunakan skala kilometer ya. Jadi ada grid 1 kilometer kali 1 kilometer, kemudian ada garis di dalamnya. Jadi ada yang dihitung dua ya, misalnya ID 68, ID ini, ini ID kotaknya ini ya, ini maksudnya ini kurang bagus gambarnya, maaf, harusnya ditulis. Misalnya ini 683 ada berapa? Panjangnya ada 359,13. Jadi panjang garis total yang ada di dalam kotak. Atau jumlahnya 10. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi garis yang ada di dalam. Ya. Jadi ada jumlah, ada yang panjang. Nanti tinggal dilihat. Ini ada dua parameter yang besar panjang, jumlah. Mirip sebenarnya. Jadi ya mirip. Nah ini harus ada processing di GIS ya, dipotong per grid. Potong. Gitu. Nah ini hasil akhirnya. Jadi saya gunakan yang parameter panjang. Persatu. Jumlah. Nah terlihat. Jadi pola lingkarannya, sirkularnya itu lebih terlihat dibandingin morfologinya. Yang kalau kita menggunakan DEM. Bisa lihat, oh ini batasan kadernya seperti itu. Itu salah satu aplikasinya ya, penggunaan ya. Kok motornya malah berhenti. Ada yang mau didiskusikan? Dari apa? Oke, kemudian terakhir ini saya coba gunakan untuk agak serius sekarang gitu kan. Kita mulai serius, ya. Nah, serius kita pakai untuk ini. Jadi kesimpulan ini kan saya menghasilkan misalnya ya ini ada analisis vulkanologinya yang dilakukan, hanya tidak terlalu didetailkan karena ini kan jurnal geografi, jadi saya nggak detailkan. Pokoknya saya mengambil kesimpulan diameter anomali sirkular untuk mineralisasi itu hanya 2,2 sampai 3,8 km. Jadi batas itu jadikan batas krusial untuk melihat prospeknya nanti. Nah, kemudian hasilnya arahnya SENW ini lebih
kena di mineralisasinya. Ini proses mineralisasi ya. Kemudian density-nya jadinya seperti ini. Maksimum sekian, tapi saya buat anomali itu harus di atas 1.800 meter per kilometer persegi itu hasilnya. Kenapa itu didapat? Karena mengambil yang sudah ada. Misalnya kokap di Kulon Progo, ini Kulon Progo ya, kokap. Ya kokap angkanya segitu, justru itu dipakai. Jadi mengakses dulu yang sudah ada, baru diterapkan ke sekitarnya. Ya kalau pakai semi otomatis jadinya 8,3 nih, gede banget. Oke. Terus, nah ini hasil. Ini jujur aja saya kerjanya sehari. Analisisnya sehari, tapi kalau proses TikTok nulisnya bisa setengah tahun. Nulisnya 2 hari, habis itu koreksi-koreksi yang banyak karena jurnal ini kan jurnalnya lumayan berkelas jadi bolak-balik terus gambar dan bahasan di koreksi terus ya. Dan geologinya pakai regional, kemudian ini analisisnya, ini khusus endemnya. Kalau mau pakai silakan, ini yang udah saya confirm apa khusus pakai di Kulon Progo ya, jadi garisnya berdasarkan arah. Nah ini dia analisisnya seperti ini. Ya, yang putih ini manual atau regional, saya gabung manual sama regional di interpretasi manual oleh ini. Jadi lihat strukturnya, kalau ini yang otomatis itu kira dapat lah. Nah, kalau ini vulkano batas mekaniknya interpretasi dari penampakan reliefnya ya. Nah itu saya bagi menjadi berapa GGG gitu, kemudian ada lingkaran-lingkaran sisa erupsi mungkin. Ini interpretasi banget ya. Nah ini baru, jadi harus di dalam itu baru bisa kita lihat perspektif. Nah ini kokap sama Magellan yang sudah diketahui di jurnal sudah ada, nah itu jadi parameter. Jadi kalau kita melakukan analisis geomorfologi kuantitatif setelah menghitung angka, memang geologi tadi kualitas secara kualitatif membantu lagi. Benar nggak sih kita batasnya tetap. Makanya sebenarnya kemarin walaupun kuantitatifnya kita tetap ada kualitatifnya pasti. Awalnya tuh kan 80%, nanti 20% kualitatif, terus sampai situ berubah lagi, ya nanti kualitatif lagi pastinya. Hanya kualitatif kita terkontrol dengan angka yang jujur gitu. Karena ada orang bilang data empiri itu jujur. Kalau data visual itu kan kadang-kadang terpengaruh. Ini Landman density analisisnya banyak. Jadilah seperti ini. Nah, jadi hasil ujungnya dari sini saya. Nah, kemudian dari sini saya lakukan pemetaan kali gesing dapat porfiri itu. Ya, kemudian satu lagi tulisan berikutnya, tapi nggak pakai Landman lagi. Ya, dan ini semua ada nih. Termasuk wadah yang lagi ramai kemarin. Hanya saya nggak masuk waktu itu masuk, nggak boleh masuk karena ya sudah ada dari tahun ini, tahun berapa ini? 2019 saya dulu pertama kali itu mau masuk ya, anggota mahasiswa itu tahun 2018 atau 17 itu. Itu udah nggak boleh masuk wadah seorang luar di portal plus bawa parang. Nah, jadi kita nggak bisa masuk. Gitu. Nah ini blok bisa nih kalau bapak ada punya investor silakan di blok. Belum Progo ya. Tapi ini untuk pelajaran aja di investasi terjadi sektor Purworejo, hampir Purworejo semua. Kecuali kokap ya, hampir Purworejo semua. Nah, ini modelnya. Kemudian dilakukan pengecekan lapangan karena kita geologi tetap harus pengecekan lapangan. Nah, dari anomali itu kita cek dapatlah sumber sehari ini ya geologi anak reconnaissance survey jadi atau survei sudah dapatlah satu. Nah jadi pembuktiannya Landman Analysis ini nggak ngadi-ngadi ya, bahasa sekarang kan begitu, nggak ngadi-ngadi. Jadi saya aja nggak tahu ada barang ini, hanya dari analisis itu kemudian ke lapangan dapat. Oh dapat juga ya, walaupun prospek nggak prospek itu nanti beda, beda ini kan nasib gitu. Apalagi untuk nikel ya, saya juga kemarin pakai nikel, nggak tahu besok bagus nggak. Kayaknya LDA saya belum pakai, nanti mau coba nulis kalau ada yang mau bantu ya untuk nulis satu Sulawesi itu kira-kira bagus ya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Haji? Cukup dari siapa lagi tadi? Kalau eh, peta SRTN itu kan biasanya 1:25 Pak, Kata apa? 25.000 Kata apa? peta SRTM itu. Oh, iya ya. Jadi kalau kita udah ngomongin digital itu hampir yang kata-kata skala itu udah nggak sampaikan menurut saya, Pak. Kita lebih ke Ya detail. cuman kalau kita semutkan itu Pak, dijadikan peta topografi yang 1:10.000 atau berapa itu bentuknya jadi tidak aktual lagi Pak. Oh ya, karena skala SRT itu 90 meter, Pak. Kita Iya. pakai. Ya kalau untuk contouring ya
Itu kan harus lokal sebenarnya. Badan BIGN lokal. Ya Demnas itu kalau mau lebih detail di Demnas. Demnas itu katanya udah lumayan oke lah. Timnas ya, Pak. Karena banyak tuh yang kemarin yang beberapa CPI Pak apa resource-nya nikel pakai Demnas masih oke kan. Ya udah untuk kasar-kasaran. Kalau SRTM jauh, kalau SRTM memang jauh. Karena 90 meter, bisa bayangin 90 meter kesalahannya. Kalau Demnas kan mengatakan 8 meter. Ya kalau leader ya mili ya. Tidak. Ya kalau leader kan memang selisihnya cuma 20 cm itu maksimal. Nah, kemudian kan makanya di sini kan lineman density yang saya coba ekstrak itu kan per kilometer, Pak. Jadi ya 1 kilometer dengan akurasi 90 meter masih oke. Gitu. Dan semua makanya seperti itu. Atau yang lain kalau luar negeri adalah pakai 30 meter karena SRTM mereka udah 30 meter dari USGS itu udah 30 meter. Jadi ini untuk global, analisis global. Nah, nanti kalau ada yang lokal kayak banjir tadi, makanya banjir tadi pakai SARS radar ya, shuttle pakai lidar lah gampang kita. Yang radar lebih detail lah itu baru. Jadi datanya kita pakai untuk tujuannya apa? Kalau harus detail berarti ya itu tadi pergerakan kita tuh hitungannya meteran, berarti harus pakai data dem yang meteran. Kalau kita cuma kayak saya ini analisis global satu se-Yogyakarta misalnya luas berarti ya pakai SLTM udah cukup. Kalau terlalu detail malah susah anunya. Karena nanti garis-garisnya jadi mengecil loh. Lebih susah lagi. Atau pakai processing bisa dilebur bisa tuh. Jadi akurasinya direndahkan. Nah, tapi itu kan ngerusak data dem. Kayak gitu ya Pak. Makasih nanti Iya dicoba Pak. memang harus dicoba di tempat Pak Krisna sama Pak Haji atau yang lain nanti ini kan saya nanti rekamannya saya kasih ya. Jadi dicoba dulu baru nanti masalahnya akan keluar. Kalau belum dicoba masalahnya nggak keluar soalnya. Coba iya Pak. Saya juga nyoba ini kan berkali-kali dulu. Dari Antam saya dulu. Saya dulu analisis satu Sulawesi Utara, satu Jawa Barat, Jawa Timur, satu Myanmar pernah Pak. Pakai ini. Jadi baru keluar masalahnya banyak akhirnya. Nah itu. Karena kenapa saya yakin makin ini bagus? Waktu itu saya download tahun 2014 satu buku USGS besar itu dia coba cari aja mungkin lineman density analysis untuk prospeksi mineralisasi di satu Afghanistan. Itu dia hanya pakai ini. Tapi ya mereka udah keluar sekarang ya Taliban yang ini. Tapi tambang-tambangnya kena semua dengan analisis cukup lineman. Pakai SRTM doang. Itu USGS ngelakuin itu satu buku tebel gitu. Nah, wih, analisis kayak gini kepake banget gitu. Nah, makanya tuh jadi geomorfologi itu bisa dipakai macam-macam. Bahkan sekarang itu kalau geomorfologi sebenarnya sudah dipakai untuk planetary geomorfologi ya. Bulan itu kan geomorfologi. Hanya kualitatifnya lebih banyak itu aja. Tapi sekarang bulan udah punya data dem juga saya lihat. Jadi mereka udah mungkin lakukan detail ini. Kemudian Mars itu juga udah dilakukan. Jadi ilmu-ilmu ini kuantitatif ini akhirnya bisa bantu orang nggak usah ke Mars kan untuk bisa mapping, nggak usah ke bulan. Karena ada peta bulan, Pak. Coba aja Google itu udah punya Google Earth bulan. Itu udah ada peta geologi bulan. Yang mapping belum ada udah. Ada lagi, nah yang lebih dalam ini sebenarnya ada di buku itu batimetri, jadi geomorfologi laut. Akhirnya kuantitatif analisis ini dipakai kemana-mana. Hanya secara teori tadi, kalau kita ngomongin teorinya, kalau zaman dulu kan pakai rumus-rumus, ya kita sekarang rumusnya udah program, udah pakai Python, udah pakai macam-macam. Gitu. Oke. Mungkin begitu dulu. Nanti baru kemudian memutuskan kotak mau ada informasi kuliah lagi ya? ada sekian. Iya Pak. Iya, Pak sama atau Pak Mas atau Bapaknya sama ini. Kalau mau pertanyaan silakan di WA ya, karena saya juga kalau mau dalam-dalam untuk biasa kalau sudah tuh lebih banyak diskusi sama tugas Pak. Saya juga dulu gitu. Jadi dan banyak diskusi karena saya Kalau materinya di-share di mana Pak? materinya di Elinas kemarin atau di Google Drive yang saya share gitu. Ini buku ini udah ada buku ini. Oh, iya. Kalau di Elina saya cek belum ada itu. Di Elinas saya belum masukin karena nggak biasa nggak kuat. Di Hmm. Google Drive aja Pak ada yang buku ya. Nanti kalau di Elinas khusus tugasnya aja. Yang tugas itu di Elinas Yep. kayaknya. Sama nanti link YouTube-nya ini videonya yang kemarin belum saya share ya lupa ya. Oh ya, belum. Ini nanti direkam saya masukkan ke
YouTube dulu biar ringan. Karena kalau masih rekamannya agak berat di share. Gitu. Oke? Udah ya. Jadi seperti itu. Intinya dicoba di lokasi masing-masing sesuai tugasnya itu. Minggu depan coba dikumpulkan saat bisa aja. Sambil kita bicarakan terus ke topik itu. Jadi harapannya geomorfologi dan geologi digital ini outputnya membantu tesisnya langsung. Gitu ya Pak? Oke, terima kasih Baik, atas Pak Ogi. waktunya. Mohon maaf saya telat. Kami juga capek baru dari Bandung kemarin. Iya. Terus gitu. Pak. Gitu ya Pak ya. Terima kasih atas Ya, waktunya. Terima kasih. ya Pak Maki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.